Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan EAS Etika Komputer yang berjudul Dampak Sosial Komputasi, Transformasi Masyarakat di Era Digital. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Alifian Kurnia Absari dengan NBI 1462300175 dan juga teman saya Yogi Bagas Kurniawan, NIM 142000065. Dan saya Masrur dengan NBI 14624000041. Fondasi dan perubahan positif. Menjelajahi bagaimana teknologi mengubah cara kita berinteraksi, belajar dan berorientasi dalam masyarakat. Apa itu komunikasi sosial? Definisi ini berdasar bidang komunikasi yang berkaitan dengan penggunaan teknologi komputer untuk mendukung perilaku sosial dan interaksi antara individu dalam komunikasi online. Ini bukan hanya tentang perangkat lunak, tapi tentang bagaimana teknologi fasilitas memfasilitasi hubungan manusia. Evolusi teknologi dari papan bulati PBS di tahun 80-an berkembang ke World Web hingga era Web 2.0 yang memungkinkan konten buatan pengguna UGC. Sekarang AI dan Big Data mempercepat konektivitas sosial secara eksponensial. Komputasi sosial adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana teknologi komputer digunakan untuk mendukung perilaku sosial dan memfasilitasi interaksi antar individu, terutama dan komunitas online. Intinya ini bukan sekedar tentang perangkat keras atau perangkat lunak, ini tentang bagaimana teknologi menjadi jembatan hubungan antar manusia. Analogi seperti ini, kalau komputer adalah alat musik, maka komunikasi sosial adalah tentang bagaimana orang-orang bermain musik bersama harmoni. Sekarang mari kita lihat evolusi sejarahnya. Di era 1980-an ada yang namanya BBS atau Bulletin Board System. Ini adalah cikal bakal forum diskusi online. Saat itu orang harus menyambungkan komputer mereka melalui kabel telepon hanya untuk menulis pesan ke orang lain. Bayangkan betapa ribetnya itu. Tapi itulah awal mula manusia bersosialisasi lewat komputer. Masuk ke era 1990-an, World Web lahir, informasi mulai bisa diakses siapa aja, muncul email, chat rooms, dan situs berita online. Dunia mulai terasa kecil. Di 2000-an hadir era web 0.0, era di mana pengguna tidak membaca konten tapi juga membuat konten. Muncullah Facebook, YouTube, Twitter, Wikipedia. Semua orang bisa menjadi pencipta informasi. Dan hari ini di era AI dan Big Data menyaksikan lompatan yang luar biasa. Teknologi hanya memfasilitasi komunikasi tapi juga memprediksikan komunikasi, bahkan membentuk pola sosial kita koneksi sebelumnya. Dari perjalanan ini kita bisa melihat bahwa komunikasi sosial bukan tren sesaat ini, adalah transformasi fundamental cara manusia hidup bersama. Revolusi komunikasi sosial telah meruntuhkan batasan geografi dan waktu dalam berkomunikasi. Konektivitas instan, berita, dan
informasi menyebar dalam hitungan detik ke seluruh dunia. Interaksi multi arah, komunikasi dengan bukan lagi satu arah, melainkan dialog global yang aktif. Komunikasi bisa memungkinkan individu dengan minat spesifik untuk berkumpul tanpa batas jarak. Bayangkan 20 tahun lalu kalau kamu mau kirim pesan ke saudara yang tinggal di luar kota, kamu harus menulis surat dan menunggu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu untuk mendapat balasan. Kalau mau nelpon pun biayanya mahal, dan kalau ada berita besar terjadi di suatu negara, warga lain tahu keesokan harinya lewat koran. Sekarang semua itu berubah total. Komunikasi instan. Ketika gempa terjadi di Turki dalam hitungan detik, seluruh dunia sudah tahu. Ketika sebuah inovasi baru diluncurkan di Silicon Valley, dalam menit yang sama para pengusaha di Jakarta sudah mendiskusikannya. Berita, informasi, bahkan gosip semua bergerak dengan kecepatan cahaya. Interaksi multi arah. Dulu komunikasi itu satu arah, koran, menulis, membaca, TV mendengarkan, menonton. Sekarang kamu bisa berkomentar langsung di video seorang presiden, memberikan saran kepada merek besar, atau bahkan mempengaruhi kebijakan publik lewat petisi online. Ini adalah pergeseran kekuasaan yang luar biasa. Komunikasi ini yang menurut saya paling menarik. Sekarang seorang yang punya hobi spesifik seperti merakit model miniatur kereta api dari bahan daur ulang pun bisa menemukan keunikannya. Tidak perlu ada yang di kota yang sama. Tidak perlu mengenal satu sama yang lain sebelumnya. Teknologi menghubungkan mereka melintas batas geografis. Evaluasi komunikasi ini bukan sekedar perubahan teknologi, ini adalah perubahan cara manusia membangun relasi dan komunitas. Lanjut. Globalisasi budaya. Internet bertindak sebagai katalisator pertukaran budaya global melalui platform streaming dan media sosial. Seni budaya hidup dan nilai-nilai dari berbagai belahan dunia dapat diakses dengan mudah. Ini menciptakan global village, namun juga membawa tantangan dalam menjaga kelestarian identitas supaya lokal dari dominasi budaya global. Melalui platform streaming seperti Netflix, sportif, atau YouTube, seni, musik, film, gaya berbagian, bahkan cara berpikir dari berbagai belahan dunia kini akses oleh siapa saja hanya dengan koneksi internet. Konsep global village yang lalu hanya ada di teori komunikasi. MC Luhan, ini benar-benar menjadi kenyataan. Kita hidup di desa yang sama, hanya saja desa ini seluas bumi. Namun ada sisi yang perlu kita cermati dengan bijak. Globalisasi budaya ini tidak sepenuhnya merata. Budaya yang memiliki kekuatan ekonomi dan teknologi lebih besar cenderung mendominasi budaya dari Amerika atau Korea, misalnya, menyebar jauh lebih luas dibanding budaya lokal dari daerah terpencil. Ini memungkinkan tantangan besar bagaimana kita bisa menikmati kekayaan budaya global tanpa kehilangan identitas budaya lokal kita sendiri. Bagaimana generasi
mudah kita bisa mengenal BTS, tapi juga tetap bangga dengan tari saman atau wayang kulit. Ini adalah pertanyaan yang tidak punya jawaban mudah, tapi sangat penting untuk kita berpikirkan bersama. Lanjut, demokrasi dan partisipasi publik. Kebebasan opini memberikan suara kepada mereka yang sebelumnya tidak terdengar dalam media arus utama. Government transmisi pemerintah meningkatkan untuk platform laporan publik dan layanan digital mandiri. Pengawasan publik, masyarakat dapat secara kolektif mengawasi jalannya pemerintah dan kebijakan secara real time. Dampak berikutnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana komunikasi sosial mengubah wajah demokrasi dan partisipasi publik di era sebelum internet. Siapa yang punya suara? Politisi, jurnalis dari media besar, para pemilik modal, orang biasa. Suara mereka sering tenggelam, tapi teknologi mengubah dinamika ini secara dramatis. Kebebasan opini hari ini, seorang petani di Kalimantan bisa mengunggah video tentang kondisi di daerahnya, dan video bisa dilihat oleh jutaan orang termasuk pejabat pemerintah. Seorang mahasiswa bisa menulis esai kritis tentang kebijakan publik dan tulisannya bisa viral dan mempengaruhi opini masyarakat. Luas media sosial memberikan megafon kepada mereka yang sebelumnya tidak punya platform. Government, banyak pemerintah di dunia termasuk Indonesia mulai mengadopsi layanan digital mandiri. Laporan pajak online, pengajuan KTP digital, laporan aduan masyarakat lewat aplikasi. Semua ini meningkatkan transparansi dan efisiensi. Warga tidak lagi harus antri panjang atau melalui birokrasi berlapisan untuk mengakses layanan dasar. Pengawasan publik ini mungkin yang paling evolusioner. Dulu pengawasan pemerintah hanya bisa dilakukan lembaga resmi dan atau media. Masa sekarang dengan adanya media sosial, masyarakat bisa secara kolektif mengawasi jalannya pemerintah secara real-time. Skandal korupsi bisa terbongkar lewat rekaman video yang diunggah warga biasa. Kebijakan yang tidak adil bisa langsung mendapat perlawanan dari netizen. Ini adalah demokrasi pengawas, dan ini adalah kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya dalam secara demokrasi. Lanjut, demokratisasi pendidikan, ilmu tanpa batas komunikasi telah mengubah ruang kelas dan fisik menjadi digital, membuka akses pendidikan bagi siapa saja di mana saja. CS kursus dari universitas terbaik dunia dapat diakses secara gratis atau terjangkau. Open resource, Wikipedia dan jurnal terbuka menjadi perpustakaan Sasa yang
selalu update tindakan adilan struktural yang sudah berlangsung berabad-abad. Komputasi sosial merupakan sosial mulai menentukan tema ini. CS masih open online source platform seperti Coursera, NDX atau Khan Academic memungkinkan siapa saja mengikuti kursus dari MIT. Harvard, Stanford atau universitas terbaik lainnya secara gratis atau dengan biaya yang sangat terjangkau. Seorang pemuda di Sulawesi, kita belajar machine learning dari profesor terbaik di dunia. Hanya dengan laptop dan koneksi internet. Open resources Wikipedia adalah contoh paling nyata perpustakaan terbesar dalam sejarah manusia yang terus diperbarui setiap detik, tersedia gratis untuk semua orang. Selain itu, ada ribuan jurnal ilmiah terbuka, metode podcast, edukasi dan buku digital yang bisa diakses tanpa biaya. Ini bukan sekedar soal akses informasi, ini soal kesetaraan kesempatan seorang anak dari keluarga kurang mampu. Ini punya kesempatan yang lebih besar untuk bersaing secara intelektual dengan siapa saja di dunia, asalkan mereka memiliki akses internet. Tentu masih ada tantangan digital drive yang akan dibahas rekan saya nanti, tapi ada prinsipnya sangat jelas. Komunikasi sosial adalah alat demokrasi pengetahuan yang paling kuat yang pernah ada. Lanjut. Etiket dan interaksi baru. Etiket munculnya aturan tak tertulis tentang cara berkomunikasi yang sopan di dunia maya. Integrasi digital, cara kita memperhatikan diri, avatar atau profil menjadi nama. Pentingnya dengan integrasi fisik. Asynchronous interaction, kemampuan untuk merespon komunikasi sesuai waktu kita sendiri, mengubah ritme sosial tradisional. Terakhir di bagian saya, mari kita bahas sesuatu yang sering terlupakan tapi sangat penting, etiket dan normal interaksi baru yang lahir dari digital. Ketika manusia mulai generasi dunia maya, wajar pertanyaan-pertanyaan baru yang tidak punya jawaban dalam tradisi sosial sebelumnya. Bagaimana cara bersikap sopan di email, kapan melalui menggunakan huruf kapital yang sekarang kita tahu berarti bertiak, bagaimana cara menolak permintaan pertemanan dalam tanpa menyinggung orang. Dari kebutuhan ini lahirlah konsep gabungan dari network
interkuenti atau etika jaringan. Ini adalah aturan tak tertulis tentang cara berperilaku yang sopan dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya, tidak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi dan tidak menggunakan foto orang lain tanpa izin, atau tidak mengirim pesan massal yang tidak diminta spam. Lalu ada literasi fisik digital. Ini konsep yang sangat menarik. Di dunia nyata, individu kita terbentuk dari penampilan fisik, ekspresi wajah, cara berbicara di dunia maya. Individu kita terbentuk dari foto profil, pilihan konten yang kita posting, dan cara kita berkomentar. Semakin hari, individu digital ini menjadi sama pentingnya, bahkan kadang lebih penting daripada identitas fisik rekruter kerja. Mengecek LinkedIn, EDLN, calon pasangan mengecek Instagram orang tua, mengecek anak mereka. Terakhir ada interaksi asinkron, kemampuan untuk merespon komunikasi sesuai waktu kita. Sendiri, jadi mengubah ritme sosial secara fundamental. Dulu pengacakapan harus relatif, sekarang bisa menerima pesan jam 2 pagi dan membalasnya besok siang, dan itu dianggap normal. Tapi ini juga menciptakan ekspektasi baru yang kadang membingungkan. Haruskah kita selalu online? Apakah kita membalas pesannya dalam 1 jam berarti kita tidak menghargai orang tersebut? Norma ini masih terus berkembang, dan masyarakat masih harus belajar cara mengolahnya. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian 2, yaitu ekonomi, privasi, dan risiko. Terima kasih kepada Mas Ruki, rekan saya, yang sudah menjelaskan dengan sangat baik tentang fondasi dan sisi positif dari komputasi sosial. Di sini saya ingin menjelaskan di bagian 2, yaitu kita akan membahas bagaimana komputasi sosial telah mengubah lanskap ekonomi, bagaimana ia mengancam privasi kita, dan berbagai resiko sosial yang muncul sebagai konsekuensinya. Karena memahami resiko itu adalah langkah pertama untuk menghadapinya dengan bijak. Next. Oke, di sini ada ekonomi dan sosial commerce. Transaksi ekonomi tidak lagi sekedar jual beli, melainkan didorong oleh interaksi sosial dan rekomendasi komunitas. Yang pertama ada social shopping, integrasi langsung toko dalam media sosial. Akhirnya ada ekonomi reputasi, rating dan review menjadi mata uang kepercayaan baru bagi konsumen. Gig ekonomi, platform digital menciptakan model kerja baru seperti freelance atau on demand.
Nah, di sini saya ingin menjelaskan dulu, ekonomi adalah soal produsen dan konsumen yang bertemu di pasar, baik pasar fisik maupun toko online biasa. Sekarang batas antara aktivitas sosial dan aktivitas ekonomi sudah hampir kabur total. Di sini pertama ada social shopping adalah fenomena yang paling nyata. Di Instagram, TikTok, atau bahkan WhatsApp, kita tidak hanya melihat konten dari teman, kita juga melihat produk yang langsung bisa dibeli tanpa meninggalkan aplikasi. Influencer merekomendasikan produk, kita tertarik, klik, lalu beli. Semua dalam satu platform. Ini adalah integrasi ekonomi ke dalam kehidupan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Selanjutnya ada ekonomi reputasi, yaitu pernahkah kita seperti memilih restoran berdasarkan rating di Google Maps atau GoFood, atau memilih penginapan berdasarkan ulasan di Airbnb, itu adalah ekonomi reputasi. Nah, rating dan review dari sesama pengguna kini menjadi mata uang kepercayaan yang menentukan kesuksesan atau kegagalan sebuah bisnis. Restoran berbintang Michelin pun itu bisa kalah dari warung kecil yang punya rating 4.9 di Google. Selanjutnya ada gig ekonomi. Gig ekonomi ini adalah perubahan terbesar dalam dunia kerja modern. Platform seperti Gojek, Grab, Tokopedia, Upwork, atau Fiverr menciptakan model kerja baru yang disebut on demand atau freelance. Nah, seorang desainer grafis di Yogyakarta itu bisa mengerjakan proyek untuk klien di Jerman tanpa pernah bertemu langsung. Seorang ibu rumah tangga pun bisa menjadi seller online sambil mengurus anak. Fleksibilitas ini adalah berkah bagi banyak orang, tapi juga membawa pertanyaan tentang jaminan sosial, hak pekerja, dan stabilitas pendapatan. Ekonomi digital tidak hanya besar, ia juga terus tumbuh, dan siapa yang tidak memahami dinamikanya akan tertinggal. Oke, next. Nah, di sini ada big data dan algoritma. Personalisasi pengalaman, algoritma menganalisis perilaku sosial untuk memberikan rekomendasi konten, produk, dan teman yang paling relevan bagi pengguna. Nampaknya yaitu efisiensi waktu dalam mencari informasi yang kita sukai. Selanjutnya ada data sebagai aset. Interaksi sosial kita menghasilkan data berharga yang digunakan perusahaan untuk riset pasar dan pengembangan produk masa depan. Resikonya adalah komodifikasi privasi individu demi keuntungan koperasi. Nah, di balik semua kemudahan yang kita rasakan, ada mesin besar yang bekerja diam-diam, yaitu big data dan algoritma. Setiap kali kita scroll Instagram, setiap lagu yang kita skip di Spotify, setiap produk yang kita lihat lebih dari 2 detik di Shopee, semua itu dicatat, dianalisis, digunakan untuk memahami siapa kita, apa yang kita inginkan, bahkan apa yang mungkin kita inginkan sebelum kita sendiri menyadarinya. Oke, di sini personalisasi pengalaman. Algoritma bekerja tanpa henti untuk memberikan pengalaman yang paling relevan bagi kita. Netflix, seperti contoh Netflix, tahu film apa yang kita sukai. Spotify tahu mood kita melalui lagu yang kita pilih. TikTok pun tahu video apa yang akan membuat kita terus scroll. Ini memang terasa nyaman dan efisien. Kita tidak perlu menyaring informasi secara manual karena algoritma sudah melakukannya. Tapi inilah yang perlu kita sadari. Algoritma itu tidak bersifat netral. Dia dirancang untuk memaksimalkan satu hal, waktu yang kita habiskan di platform tersebut. Karena semakin lama kita ada di platform tersebut, semakin banyak iklan yang bisa ditampilkan, semakin besar pendapatan perusahaan. Selanjutnya ada data sebagai aset.
Setiap interaksi sosial kita menghasilkan data, dan data ini adalah aset yang nilainya triliunan dolar bagi perusahaan teknologi besar. Seperti contoh Facebook. Facebook ini memiliki data tentang hubungan sosial miliaran orang. Google tahu apa yang kita cari. TikTok pun tahu berapa lama mata kita menatap sesuatu. Data ini digunakan untuk riset pasar, pengembangan produk, penargetan iklan yang sangat presisi, bahkan untuk memengaruhi opini politik. Pertanyaan etisnya, siapa yang seharusnya memiliki data tentang kehidupan kita? Nah, inilah ketegangan terbesar di era komputasi sosial. Kenyamanan yang kita terima sebagai pengguna itu dibayar dengan komodifikasi privasi kita sebagai individu. Oke, next. Nah, di sini ada privasi dan surveillance. Di era komputasi sosial, privasi sering kali menjadi harga yang dibayar untuk mendapatkan layanan gratis. Seperti digital footprint, yaitu setiap jejak yang kita tinggalkan dapat dilacak dan dianalisis secara permanen. Dan juga pelanggaran data, yaitu resiko pencurian identitas dan kebocoran data sensitif yang makin sering terjadi. Nah, di sini dari big data itu kita masuk ke topik yang semakin penting, yaitu privasi dan surveillance digital. Ada pepatah populer yang di dunia teknologi yang mengatakan, jika produknya gratis, maka kamu adalah produknya. Apa artinya itu? Seperti contoh Gmail gratis, Instagram gratis, Google Search gratis. Tapi perusahaan-perusahaan ini bernilai ratusan miliar dolar. Dari mana keuntungannya? Dari data pengguna yang diolah menjadi profil iklan yang sangat detail dan dijual kepada pengiklan. Nah, seperti digital footprint, setiap aktivitas kita di dunia digital meninggalkan jejak. Bukan hanya postingan yang kita unggah, tapi juga situs yang kita kunjungi, kata yang kita izinkan, bahkan cara kita mengetik dan kecepatan scroll kita. Jejak-jejak ini tersimpan secara permanen dan dapat dianalisis kapan saja. Bahkan ketika kita log out dari semua akun, cookie dan tracking pixel yang tertanam di situs web masih terus memantau perilaku browsing kita. Privasi di internet bukan sekedar soal siapa yang membaca chat kita. Ini soal seluruh ekosistem pengawasan yang bekerja di latar belakang. Dan juga ada pelanggaran data. Tidak hanya perusahaan yang memantau kita, tapi juga ancaman dari para penjahat cyber. Setiap tahun ada ratusan kasus kebocoran data besar di dunia. Data pribadi ratusan juta orang, nama, alamat, nomor telepon, bahkan kartu kredit bocor dan diperdagangkan di dark web. Ketika kita menggunakan password yang sama di berbagai situs, satu kebocoran data bisa membuka semua akun kita. Di Indonesia sendiri, kita sudah menyaksikan beberapa kasus kebocoran data besar di institusi penting. Ini bukan ancaman abstrak, tapi ini nyata dan bisa menimpa siapa saja. Oke, next. Nah, di sini selanjutnya ada ancaman keamanan masyarakat. Yang pertama ada social engineering, yaitu memanipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi rahasia melalui platform sosial. Selanjutnya ada identity thief, pencurian profil untuk penipuan finansial atau merusak reputasi korban secara online. Selanjutnya ada malware sosial, penyebaran virus melalui link menarik di grup chat atau newsfeed media sosial. Nah, di sini ketika kita berbicara soal keamanan, ada 3 ancaman utama yang perlu kita pahami di era komputasi sosial. Yang pertama itu seperti yang sudah saya jelaskan, social engineering. Itu adalah teknik manipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi rahasia atau akses ke sistem tertentu. Contoh penting umum adalah phishing. Kita menerima email atau pesan yang terlihat seperti dari bank
atau instansi resmi meminta kita memasukkan data pribadi atau password. Maka kita secara naluriah mempercayai otoritas dan para penipu memanfaatkan kelemahan ini. Yang berbahaya adalah social engineering semakin canggih. Sekarang ada yang namanya spear phishing, serangan yang dioperasionalisasi menggunakan informasi yang sudah dikumpulkan dari media sosial korban. Misalnya, seorang penipu mempelajari akun Instagram kita, tahu bahwa kita baru saja menikah dan tahu nama pasangan kita, lalu mengirim pesan dengan menyebutkan nama pasangan kita untuk terlihat lebih meyakinkan. Oke, selanjutnya ada identity thief. Pencurian identitas digital bisa memiliki konsekuensi yang sangat serius. Seseorang bisa menggunakan foto, nama, dan informasi kita untuk membuat akun palsu, melakukan penipuan finansial atas nama kita, atau bahkan merusak reputasi kita secara online. Korban identity thief sering kesulitan membuktikan bahwa mereka tidak melakukan tindakan yang dituduhkan, karena buktinya ada di nama dan wajah kita. Selanjutnya, ada malware sosial. Berbeda dari malware konvensional yang menyerang sistem, link mencurigakan yang dibagikan oleh akun teman yang sudah diretas, aplikasi palsu yang menyamar sebagai aplikasi populer, atau file yang dikirimkan dalam grup chat. Semua ini adalah vektor penyebaran malware yang memanfaatkan jaringan sosial kita. Nah, untuk pesan pentingnya, di dunia digital, kecurigaan yang sehat adalah bentuk perlindungan diri. Oke, next. Nah, di sini ada disinformasi dan polarisasi. Gema dalam gelembung. Algoritma cenderung menunjukkan apa yang kita sukai, menciptakan filter bubbles. Polarisasi sosial, masyarakat terbelah karena hanya terpapar informasi sepihak. Echo chambers, keyakinan yang salah terus diperkuat oleh lingkungan digital yang homogen. Nah, di sini ini adalah salah satu ancaman terbesar juga dalam komputasi sosial terhadap kohesi masyarakat, yaitu disinformasi dan polarisasi sosial. Kita mulai dengan konsep filter bubble saja. Algoritma media sosial dirancang untuk menunjukkan konten yang paling mungkin kita sukai, yang berarti konten yang sesuai dengan pandangan dan keyakinan yang sudah kita pegang. Jika kita sering menyukai konten yang mendukung pandangan politik tertentu, algoritma akan terus memberi kita konten serupa. Lama-kelamaan, kita hanya terpapar satu jenis informasi, dan itu membentuk suatu gelembung. Nah, di sini ada echo chambers, yaitu di dalam gelembung ini, pandangan yang salah pun itu bisa terus diperkuat, karena tidak ada informasi yang membimbingnya. Komunitas-komunitas online yang homogen sering menjadi tempat di mana hoax, teori konspirasi, dan disinformasi tumbuh subur. Semua anggotanya saling membenarkan satu sama lain, tidak ada suara kritis dari luar. Dampaknya pada tataran sosial sangat nyata. Polarisasi terjadi ketika masyarakat terbelah menjadi dua kubu yang saling tidak memahami satu sama lain, bahkan tidak mau mendengarkan. Ini bukan hanya soal berbeda pendapat secara sehat. Ini soal dua kelompok yang hidup dalam dua realitas informasi yang berbeda total. Kita melihat ini terjadi di banyak negara. Di Amerika Serikat, polarisasi politik mencapai tingkat yang belum pernah terjadi di era perang saudara. Dan para peneliti banyak yang menunjuk algoritma media sosial sebagai salah satu faktor utamanya. Di Indonesia pun, fenomena ini terlihat sangat jelas, terutama menjelang musim pemilu. Ini di mana hoax dan kampanye hitam menyebar dan kecepatan yang sulit dikendalikan. Yang membuat ini semakin kompleks adalah fakta bahwa disinformasi itu menyebar lebih cepat daripada fakta.
penelitian dari MIT pada 2018 itu menunjukkan bahwa berita palsu menyebar 6 kali lebih cepat di Twitter dibandingkan berita yang benar. Kenapa seperti itu? Karena informasi yang mengejutkan, mengonfirmasi suatu ketakutan, dan mempertegas prasangka lebih cenderung di-share apapun kebenarannya. Next. Selanjutnya ada dampak psikologis. Yang pertama ada cyberbullying, intimidasi online yang dapat menyebabkan depresi berat hingga resiko fatal pada korban. Ada adiksi digital, ketergantungan pada validasi sosial seperti likes atau shares yang mengganggu produktivitas. Selanjutnya ada FOMO, yaitu perasaan cemas tertinggal dari aktivitas orang lain yang terlihat di sosial media. Nah, di sini melampaui ancaman keamanan dan sosial, komputasi sosial juga membawa dampak psikologis yang serius, terutama bagi generasi yang tumbuh bersama sosial media seperti generasi kita. Yang pertama ada cyberbullying, adalah fenomena yang semakin mengkhawatirkan. Berbeda dengan bullying konvensional yang terbatas oleh ruang dan waktu, korban bisa pulang ke rumah dan merasa aman. Cyberbullying tidak mengenal batas. Intimidasi online bisa terjadi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Konten yang merendahkan bisa disebarluaskan ke ribuan orang dalam hitungan menit. Anonimitas digital sering membuat pelaku lebih berani daripada yang mereka berani lakukan secara tatap muka. Dampak yang bisa sangat serius, depresi berat, kecemasan sosial, trauma psikologis, dan dalam kasus-kasus ekstrim bahkan resiko yang mengancam jiwa. Ini bukan hiperbola, ada data dan kasus nyata yang mendukung ini, termasuk di Indonesia. Selanjutnya ada adiksi digital. Media sosial dirancang secara psikologis untuk membuat kita terus kembali. Notifikasi, likes, komentar, ini semua memicu pelepasan dopamin di otak, sama seperti mekanisme kecanduan. Ketergantungan pada validasi sosial berupa likes dan shares bisa mengganggu produktivitas, konsentrasi, dan bahkan rasa percaya diri seseorang. Selanjutnya ada FOMO, yaitu fear of missing out. Perasaan cemas dan takut tertinggal karena melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna di sosial media. Yang sering kita lupa, media sosial adalah highlight reel. Kita hanya melihat momen terbaik yang dipilih dan diedit. Tidak ada yang memposting hari-hari biasa atau momen sulit mereka. Tapi otak kita membandingkan kehidupan kita yang penuh realita dengan kehidupan digital orang lain yang sudah disaring. Dan ini menciptakan kesenjangan persepsi yang tidak sehat. Oke, next. Di sini ada etika dan bias algoritma. Diskriminasi digital, algoritma tidak netral. Mereka belajar dari data manusia yang mungkin sudah mengandung bias ras, gender, atau kelas sosial. Tantangan etikanya yaitu bagaimana memastikan AI dalam komputasi sosial tetap adil dan inklusif bagi semua kelompok masyarakat. Nah, penutup di sini, penutup bagian saya itu adalah sebuah pertanyaan fundamental sebenarnya, yaitu siapa yang bertanggung jawab atas keadilan di era digital. Kita sering mengasumsikan bahwa teknologi bersifat netral dan objektif. Komputer tidak punya prasangka, algoritma tidak punya perasaan, tapi asumsi ini keliru dan berbahaya. Bias algoritma terjadi karena algoritma dibuat oleh manusia yang dilatih dan menggunakan data yang dihasilkan manusia. Dan manusia, kita semua, itu membawa bias yang tidak selalu kita sadari. Bias berdasarkan ras, gender, kelas sosial, usia, dan banyak faktor lainnya. Seperti contoh nyata, yaitu sistem pengenalan wajah berbasis AI yang digunakan oleh kepolisian di berbagai negara. Terbukti memiliki tingkat tinggi kesalahan yang jauh lebih tinggi untuk wajah-wajah orang berkulit gelap, perempuan, dan individu yang lebih tua.
Karena data pelatihan algoritmanya didominasi oleh wajah laki-laki berkulit putih. Akibatnya, ada kasus orang tak bersalah yang ditangkap berdasarkan identifikasi algoritma yang salah. Di dunia kerja, algoritma HR yang digunakan untuk menyaring lamaran kerja pernah terbukti mendiskriminasi perempuan. Karena dilatih dengan data historis perusahaan yang selama ini banyak menerima laki-laki. Selanjutnya ada tantangan etika. Ini membawa kita pada pertanyaan yang semakin mendesak. Seperti bagaimana kita memastikan bahwa sistem AI dalam komputer sosial tetap adil, transparan, dan inklusif bagi semua kelompok masyarakat. Siapa yang mengawasi algoritma dan siapa yang mengawasi kita? Ini adalah tantangan yang tidak hanya perlu dijawab oleh teknis dan programmer, tapi juga oleh masyarakat luas, pembuat kebijakan, dan setiap pengguna teknologi. Oke. Next. Nah, oke. Sebelumnya terima kasih atas rekan saya untuk menjelaskan bagian yang tadi ya. Di bagian akhir ini, saya akan membawa kita bagaimana melihat gambar yang lebih besar tentang tantangan aksesibilitas yang masih menjadi masalah global, dampak komputasi sosial terhadap kesehatan kita. Di bagian 3 ini, yang berjudul kesenjangan, kesehatan, dan masa depan, kita melihat tantangan aksesibilitas global dan bagaimana teknologi akan membentuk masa depan manusia. Di bagian ini ada digital divide. Meskipun teknologi maju pesat, masih ada jurang besar antara mereka yang memiliki akses internet cepat dan mereka yang tertinggal. Kesenjangan ini menghambat mobilitas sosial dan memperlebar ketimpangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pelosok. Nah, di digital divide ini, bayangkan ada 2 murid nih yang sama-sama cerdas. Yang pertama tinggal di Jakarta, dia punya laptop, internet cepat, bisa belajar dari sumber online, bisa mengakses internet. Dan yang kedua ini tinggal di desa terpencil di NTT. Jadi harus berjalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan sinyal telepon, tidak pernah sekalipun menggunakan internet, tapi mereka sama-sama pintar. Nah, di era komputasi sosial ini, jurang di antara keduanya tidak mengecil, ia justru bisa semakin melebar setiap tahunnya. Kesenjangan ini tidak hanya terjadi antara individu, tapi juga antar daerah, antar negara, bahkan antar generasi. Digital divide memiliki banyak dimensi. Yang pertama itu ada divide akses, yang dimana jarak atau divide kan jarak akses. Jadi tidak semua orang mempunyai perangkat atau koneksi internet. Yang kedua ada divide kemampuan, tidak semua orang tahu cara menggunakan teknologi internet, apalagi orang-orang tua. Nah, yang ketiga ada divide relevansi, tidak semua konten tersedia dalam bahasa dan relevan bagi semua kelompok. Nah, di Indonesia, tantangan ini sangat nyata meskipun penetrasi internet terus meningkat. Masih ada jutaan warga yang hidup di wilayah yang belum terjangkau internet. Program-program pemerintah seperti Palaparing yang diharapkan bisa menjembatani gap ini, tapi masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan. Dampak ekonominya pun serius. Ketika peluang kerja semakin banyak membutuhkan literasi digital, mereka yang tidak memiliki akses teknologi secara otomatis tertinggalkan dari pasar kerja modern. Digital divide memperlebar ketimpangan ekonomi, dan ini adalah masalah keadilan sosial yang tidak bisa kita abaikan. Dampak pada kesehatan fisik. Yang pertama, gaya hidup sedenter. Penggunaan gawai berlebih atau gadget atau teknologi berlebih seringkali mengurangi aktivitas fisik, menyebabkan masalah obesitas dan gangguan postur tubuh. Solusinya kita bagaimana pentingnya keseimbangan antara dunia digital dan aktivitas fisik nyata. Yang kedua ada kesehatan mata dan tidur. Paparan cahaya biru atau blue light di malam hari mengganggu ritme sirkadian dan menurunkan kualitas tidur masyarakat modern. Tantangannya adalah budaya selalu terhubung yang merusak pola istirahat. Nah,
Yang tadi gaya hidup sedenter, berapa jam rata-rata seorang manusia modern untuk duduk setiap harinya? Penelitian menunjukkan angka biasanya mencapai 9 hingga 12 jam gabungan dari bekerja di depan komputer, menonton TV, dan doom scrolling atau scrolling media sosial. Gaya hidup yang minim gerak ini berkontribusi pada peringkat resiko obesitas atau gemuk, penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan gangguan postur tubuh yang serius. Leher teks atau text neck, nah, adalah istilah yang mulai dikenal untuk kondisi nyeri leher kronis akibat posisi menunduk menatap layar ponsel dalam waktu yang lama. Dan ini bukan hanya masalah orang dewasa, bahkan anak-anak pun semakin banyak yang mengalaminya. Yang kedua tadi, kesehatan mata dan tidur. Layar digital memancarkan cahaya biru yang tidak terlihat oleh kasat mata. Tapi sebenarnya cahaya itu sangat berbahaya, teman-teman. Tapi dideteksi oleh sel-sel fotosintesis mata. Paparan cahaya biru di malam hari menekan produksi melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur kita. Akibatnya banyak orang yang menggunakan gadget sebelum tidur itu biasanya insomnia atau mengalami kesulitan untuk tidur. Tidur yang nyenyak dan bangun dalam kondisi yang tidak segar. Jadi orang yang sebelum tidur itu main HP, biasanya itu tidurnya nggak sehat, nggak nyenyak, dan bangun-bangun kayak badan capek semua gitu. Di tingkat masyarakat ini menciptakan apa yang bisa disebut krisis tidur kolektif. Kurang tidur kronis dikaitkan dengan penurunan produktivitas, gangguan konsentrasi, melemahnya sistem imun, dan meningkatkan risiko kecelakaan. Solusinya memerlukan kesadaran individual atau kesadaran masing-masing dan kebiasaan digital yang sehat. Membatasi screen time minimal, kalau saya sih sehari ada 5 jam oke lah. Mengaktifkan mode malam di perangkat, menetapkan jam bebas gadget sebelum tidur. Jadi kalau bisa sebelum tidur 2 jam atau 1 jam kita harus terlepas dari gadget, dan memastikan aktivitas fisik rutin sebagai penyeimbang gaya hidup digital. Inovasi kesehatan atau e-health. Layanan kesehatan jarak jauh. Komputasi sosial memungkinkan konsultasi medis tanpa harus ke rumah sakit. Sangat krusial terutama di masa pandemi. Kita bisa melakukan konsultasi online, yaitu kita didiagnosis awal cepat melalui biasanya aplikasi kayak seperti Halodoc atau berbagai macam dengan chat atau video. Lalu ada self monitoring, itu gawai atau gadget yang memantau elektronik yang memantau detak jantung, biasanya udah ada di smartwatch gitu, biasanya ada. Nah, layanan kesehatan jarak jauh ini menjadi sangat jelas relevansinya selama pandemi, apalagi COVID-19 pandemi yang 3 tahun yang lalu itu. Ketika rumah sakit kewalahan dan pergerakannya dibatasin, platform kesehatan digital seperti Halodoc, seperti yang tadi saya sebutkan, Klik Dokter atau Halo Dokter memungkinkan jutaan orang mendapatkan konsultasi medis dari rumah mereka sendiri. Tapi manfaatnya jauh melampaui kondisi pandemi. Di Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau, banyak daerah yang tidak tercover atau memiliki akses mudah ke fasilitas kesehatan berkualitas. Seorang pasien di pulau terpencil kini bisa berkonsultasi dengan spesialis di Jakarta tanpa harus mengeluarkan biaya transport yang mahal dan menghabiskan waktu berhari-hari dalam perjalanan. Nah, ini adalah keuntungan konsultasi online. Yang tadi ada self monitoring atau wearables. Nah, sekarang ada semacam Apple Watch, smartwatch atau fitness tracker modern, bukan sekedar jam tangan canggih. Jadi brand-brand tadi kayak alat-alat elektronik tadi itu mereka adalah alat pemantau kesehatan yang terus beroperasi 24 jam. Detak jantung, kadar oksigen darah, kualitas tidur, jumlah langkah kaki, bahkan deteksi dari vibrasi atrium. Semua ini dipantau secara real time oleh device-device tadi. Ini juga tidak hanya membantu individu memahami kondisi kesehatan yang lebih baik, tapi juga memberikan data berharga kepada dokter untuk didiagnosis lebih akurat dan perawatan yang lebih profesional. Jadi dokter-dokter tidak harus mendiagnosis dari awal karena udah ada riwayat dari smartwatch-nya atau fitness tracker-nya, biasanya begitu. AI dalam diagnosis dibatas terhadap inovasi. AI sudah digunakan untuk menganalisis hasil ronsen CT scan. Jadi sekarang
udah memakai AI, mulai menggunakan AI. Dan biopsi dengan tingkat akurasi yang dalam beberapa kasus menyamai atau bahkan lebih dari dokter spesialis. Oh, bahkan sekarang AI bisa lebih dari dokter spesialis ya. Ini bukan untuk menggantikan dokter, tapi untuk membantu para dokter bekerja lebih efisien dan akurat. E-health adalah contoh terbaik bagaimana komputasi sosial bisa diarahkan dengan tepat, bisa menjadi kekuatan yang menyelamatkan nyawa. Nah, tren masa depan. Kita sekarang menuju era metaverse dan web 3.0, di mana interaksi sosial akan berpindah ke ruangan 3D virtual yang imersif. Jadi berasa sangat nyata sekali, teman-teman. Hubungan manusia tidak lagi hanya lewat teks atau video, melainkan melalui keedaran virtual yang terasa nyata di dunia digital. Nah, teman-teman, di sini metaverse adalah konsep ruang digital 3 dimensi yang imersif, di mana manusia bisa hadir secara virtual, berinteraksi, bekerja, bahkan bersosialisasi seolah secara fisik. Bayangkan, rapat kerja di mana semua peserta hadir sebagai avatar 3D. Jadi ada yang jadi anime, jadi apa lah. Tapi mereka sedang rapat. Mereka bisa saling berekspresi, berjabat tangan, dan berkolaborasi di whiteboard virtual bersama-sama. Meskipun masing-masing duduk di kota atau negara yang berbeda. Atau bayangkan menghadiri konser musik artis favoritmu secara virtual, merasakan kehadiran di antara ribuan penonton lain, bahkan ketika kamu sebenarnya ada di kamar kamu. Ini kita ambil contoh waktu dulu kalau nggak salah, ada game bernama Fortnite. Itu kalau nggak salah ngundang rapper siapa gitu, saya lupa. Nah, ini adalah contoh metaverse ya teman-teman. Nah, web 3.0 adalah evolusi internet yang lebih terdesentralisasi berbasis blockchain dan menempatkan kontrol data kembali ke tangan pengguna. Ini secara langsung menjawab kekhawatiran tentang monopoli data oleh perusahaan teknologi besar yang sudah kita bahas sebelumnya. Teknologi pendukungnya sedang berkembang pesat. VR atau augmented reality atau AR headset semakin terjangkau. Kecepatan internet terus meningkat dan komputasi awan semakin kuat. Banyak perusahaan seperti Meta, Apple, Google, Microsoft dan sudah mulai menginvestasikan bermiliar-miliar dolar untuk membangun infrastruktur ini. Yang perlu kita pertanyakan bersama, saat interaksi sosial semakin berpindah ke ruang virtual, apa artinya menjadi bersama? Nah, apa yang hilang dan apa yang kita dapatkan ketika dunia fisik dan digital menjadi semakin tidak bisa dibedakan. Literasi dan regulasi. Ada 3, berpikir kritis, kemampuan masyarakat untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Hukum digital, sekarang ada regulasi UU ITE atau GDPR untuk melindungi hak-hak pengguna. Ada keamanan mandiri, itu adalah kesadaran individu atau personal ya, diri kita sendiri untuk menjaga data diri pribadi dan menggunakan MFA. Nah, untuk yang tadi berpikir kritis, ini adalah fondasi yang paling mendasar di era di mana siapa saja bisa membuat dan menyebarkan informasi dan kemampuan untuk memverifikasi informasi sebelum mempercayai dan membagikannya. Menjadi keterampilan hidup yang esensial. Sebelum kamu membagikan sebuah berita, cek dulu sumbernya, apakah media tersebut kredibel, cek juga tanggalnya, jangan lupa apakah informasi ini masih relevan, nggak mungkin nge-share berita yang sudah kadaluarsa. Cari perspektif lain, apakah ada sumber lain yang membenarkan atau membantah klaim ini. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya ingin berbagi ini? Saya nge-share ini untuk apa? Apa karena itu penting atau karena ini mengkonfirmasi apa yang sudah saya percaya? Nah, untuk yang kedua, yang tadi ada hukum digital atau regulasi. Individu tidak bisa menghadapi ancaman digital sendirian. Perlu ada kerangka hukum dari negara tentunya, teman-teman ya, yang kuat untuk melindungi hak-hak pengguna di Indonesia. Kita memiliki di Indonesia ini memiliki berbagai macam undang-undang kayak UU ITE. Di Eropa ada GDPR yang menetapkan standar tinggi untuk perlindungan data pribadi. Regulasi seperti ini penting untuk memastikan perusahaan teknologi bertanggung jawab atas cara mereka mengelola data pengguna. Dan yang ketiga tadi ada keamanan mandiri. Nah, ini adalah kesadaran kita untuk melindungi data-data pribadi kita sendiri, teman-teman.
Pada tingkat individual, ada langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Menggunakan MFA atau Multi-Factor Authentication untuk semua akun penting menggunakan password yang kuat untuk dan berbeda untuk setiap akun. Nah, kalau password ini biasanya saya pernah dapat dari ilmu dari dosen tuh kalau bisa password tuh jangan tanggal lahir, teman-teman. Karena itu password yang paling gampang ditebak. Dan berhati-hati dengan informasi yang kita bagikan secara online dan secara berkala mengaudit izin aplikasi yang sudah kita berikan. Jadi kita harus kayak izin tuh selalu ditanyakan gitu. Literasi digital bukan hanya tentang bisa menggunakan teknologi. Ini tentang menggunakan teknologi dengan kesadaran penuh dan dampak resikonya. Nah, perubahan paradigma sosial. Dulu aspek kecepatan informasi itu sangat lambat. Dulu masih memakai koran, surat, bahkan burung dara ya teman-teman. Kalau sekarang mah gampang, instan, real time. Kita ada Gmail, ada YouTube, ada WhatsApp, Facebook. aspek jangkauan sosial dulu juga lokal dan fisik. Kita harus bertemu langsung, bertatap muka, atau ya saling ngobrol. Nah sekarang jangkauan sosial itu meluas, global dan virtual. Dulu aspek biaya belajar tuh mahal banget. Buku fisik sekolah dulu tuh mahal. Nah sekarang mah banyak kayak e-book, e-learning, banyak yang YouTube, banyak lah biaya untuk belajar yang lebih gratis dan murah. Dulu kita mengontrol data secara pribadi dan terbatas. Nah kalau sekarang kita mengontrol datanya tuh udah publik dan terlacak lah, karena ada digital footprint. Oke. Untuk menanggung perjalanan hari ini, mari kita lihat perbandingan yang nyata dari tabel paradigma ini yang baru saja saya jelaskan. Kita melihat kecepatan informasi yang berubah dari lambat, ya, koran tadi kan untuk waktu berhari-hari jadi instan, langsung viral, share di sosial media dalam hitungan detik. Dulu jangkauan sosial kita berubah dari lokal menjadi fisik, terbatas oleh geografi, jarak, dan menjadi global dan virtual menembus batas negara dan benua. Nah dulu biaya yang tadi saya bilang tadi ya, dulu biaya buku tuh mahal banget, buku fisik, apalagi biaya sekolah. Nah sedangkan sekarang tuh banyak perpustakaan gratis, ada perpustakaan online, bahkan ada e-learning, e-book, ada YouTube, ada TikTok. Kita bisa belajar dari mana aja teman-teman. Dan mungkin yang paling kritis, kontrol atas data kita dulu. Informasi tentang kehidupan kita bersifat pribadi dan terbatas. Sekarang jejak digital kita tersebar luas, kita dapat dilacak, kita dapat tersimpan secara permanen, sering tanpa kita sadari sepenuhnya. Setiap perubahan ini membawa peluang sekaligus tanggung jawab. Kita tidak bisa kembali ke era sebelumnya, dan mungkin tidak perlu, tapi kita harus maju dengan kesadaran penuh dan memanfaatkan peluang sembari melindungi diri dan resikonya. Nah, di penghujung presentasi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak merenungi sebuah kutipan. Teknologi hanyalah alat, manusia yang memberi makna. Kita telah menjelajahi landscape yang luas, dari revolusi komunikasi hingga ancaman privasi dan demokrasi pendidikan, hingga polarisasi masyarakat dan inovasi kesehatan, hingga tantangan kesenjangan digital. Semua yang kita bahas hari ini, baik yang positif maupun negatif, pada akhirnya adalah refleksi dan pilihan kita masing-masing, teman-teman. Pilihan para insinyur yang merancang algoritma, pilihan para pemimpin bisnis yang memutuskan model bisnis, pilihan para pembuat kebijakan yang menentukan regulasi, dan pilihan kita masing-masing sebagai pengguna teknologi setiap harinya. Teknologi komputasi sosial tidak secara inheren baik atau buruk. Ia adalah amplifier atau penguat. Ia memperkuat hal-hal baik dalam diri manusia, kreativitas, koneksi, kolaborasi, pengetahuan, tapi ia juga memperkuat hal-hal yang kurang baik, kebencian, misinformasi, kecanduan, dan ketimpangan. Jadi teknologi komputasi itu tidak baik dan buruk. Cuman teknologi komputasi itu memperkuat ya. Yang baik menjadi semakin baik, yang buruk menjadi semakin buruk. Maka tugas kita sebagai generasi yang hidup di persimpangan era ini adalah menjadi pengguna yang kritis, bijak, dan bertanggung jawab. Memahami bagaimana teknologi yang kita gunakan, mempertanyakan sistem yang membentuk
pengalaman kita dan menggunakan suara serta pilihan kita untuk mendorong teknologi ke arah yang lebih baik bagi semua. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau bisa teman-teman silakan on cam. Halo Mas Lugi. Nah, halo. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf ya Mas Lugi, mohon maaf Mas Alfian kalau ada kurang. Ya, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.